Kurang dari satu pekan Pilkada 2024, Bawaslu Jabar merilis pemetaan TPS-TPS rawan. Pemetaan dibuat sebagai upaya mitigasi agar pelaksanaan Pilkada 2024 di Jawa Barat berjalan dengan lancar dan aman. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat memetakan potensi tempat pemungutan suara rawan pada Pilkada 2024. Pemetaan dilakukan pada 10 hingga 15 November di 5.957 kelurahan desa dan 73.862 TPS di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Ada 8 variabel dan 25 indikator pemetaan yang meliputi penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA hingga jaringan internet. Beberapa hasil pemetaan yakni ada 14.760 TPS yang terdapat pemilih disabilitas, 13.413 TPS terdapat DPT yang tidak memenuhi syarat, serta 1.402 TPS didirikan di wilayah rawan bencana. Menurut Bawaslu Jabar, data ini mengacu pada pemilu sebelumnya. Pemetaan ini nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pengawasan lebih komprehensif di TPS yang memiliki potensi kerawanan. Poin penting akhirnya adalah bagaimana caranya output daripada pemetaan ini, terus Bawaslu mampu melakukan strategi pencegahan, tentu bagaimana caranya pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tidak lagi ada pelanggaran, tidak lagi ada kekurangan logistik, tidak lagi ada masalah-masalah yang terjadi. Komisi Pemilihan Umum Jabar menyebut pelaksanaan Pilkada 27 November dipastikan akan sesuai prosedur. Persiapan terus dimaksimalkan meliputi pendistribusian logistik ke 27 kabupaten kota hingga melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada ribuan petugas di lapangan pada hari pemungutan suara, sehingga potensi-potensi kerawanan yang sebelumnya sudah dipetakan oleh Bawaslu bisa diminimalisasi. Dan maka kami seluruh divisi yang ada bekerja sama begitu ya, di seluruh penyelenggara kita memaksimalkan peran-peran yang ada, dan kami juga melibatkan tentu stakeholder-stakeholder ya yang terkait dan pemangku kepentingan agar bisa kemudian mengawal bersama dalam proses ini. Karena tentu kami juga melihat dengan kondisi cuaca, kondisi mungkin sekarang memang tentu banyak variabel-variabel tambahan yang kemudian kita harus bekerja sama. Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan menyebut ada dua pola kerawanan yang kerap terjadi pada hari pencoblosan. Pertama yakni manipulasi pemilih yang terbagi menjadi dua hal, yakni politik, uang, dan intimidasi. Ada juga manipulasi administrasi dengan beberapa pola, seperti tidak diberi kesempatan memilih padahal sudah terdaftar dalam DPT, hingga adanya temuan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Diantisipasi oleh penyelenggara pemilu, terutama di tingkat bawah dalam hal ini KPPS ya, lalu kemudian juga pengawas pemilu. Nah, pengawas di level paling bawah kan pengawas TPS. Jadi memang penting penyelenggara pemilu di level bawah itu betul-betul mengantisipasi. Termasuk sebetulnya kita sebagai pemilih ya, kan juga bisa juga melakukan pengawasan. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah daftar pemilih tetap lebih dari 35 juta orang. Masyarakat Jawa Barat ini pada 27 November akan memilih gubernur, wali kota, dan bupati yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kiki Haryadi, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.